Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini saya akan coba membahas kembali mengenai soal-soal AKM untuk persiapan ya, untuk persiapan AKM. Terutama untuk literasi numerasi. Oke, kita akan coba di materi mengenai memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, di sini ada soal pertama mengenai jembatan rangka baja ya. Di situ sudah ada terdapat gambar, kemudian tipe-tipe jembatan rangka baja, ada tipe Pratt, tipe Howe, tipe Warren beserta gambarnya. Kemudian ada juga gambar jembatan yang didesain tampak samping ya. Kemudian pertanyaannya, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang. Oke, untuk soal pertama tadi disebutkan untuk tipe Warren seperti ini ya. Jadi dia ada segitiga, kemudian ada apa nih? Ya, besi baja yang tegak lurus. Sementara sisi sampingnya hanya seperti ini ya. Berarti kalau kita lihat perbedaannya adalah di bagian yang samping ini, yang kurangnya adalah bagian yang besi baja yang tegak lurus. Sehingga dibutuhkan tambahan berapa? Oke, 1, gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga yang dibutuhkan adalah 11 rangka baja yang tegak lurus ya. Kemudian diketahui ukuran satu rangka baja 100 ya, sehingga 11 dikali 100 hasilnya adalah 1100 meter. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ya, kebetulan di sini soalnya untuk bagian atasnya sama ya. Dari jenis-jenis, kemudian tampak samping. Nah, hanya di sini soalnya adalah minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan tampak samping. Seperti di atas adalah ya. Jadi kita fokus ke gambar ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada jembatan yang bagian atas, bagian bawah, dan juga bagian miring ya. Nah, ini kita akan coba hitung. Ya. Yang bagian atas kan sudah tahu ya. Jadi bagian atas atau sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi miring. Sisi atas itu ada 5 ya. 100, 200, 300, 400, 500. Langsung saja 500. Sisi bawah ada 6, berarti 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ya. Kemudian sisi miring. Sisi miring ini kan belum tahu berapa ya. Tetapi kita punya informasi kalau bagian atas ini kan ke atasnya 100. Sehingga kita tarik ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, jadi kita bisa mencari sisi miringnya. Dengan ini 50, ini 100. Maka sisi miringnya adalah akar dari 100 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2. Oke. 100 pangkat 2 itu 10.000 ya. 50 pangkat 2 itu 2.500. Sehingga kita akan cari akar 12.500. Nah, akar 12.500 itu sekitar 111,8. Mungkin kita bulatkan jadi 112 aja ya. Oke. Karena di sini sisi miringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga 12 dikali 112. Ya. Sehingga di sini 500 ditambah 600 ditambah 12 dikali 112 itu yaitu 1344. Sehingga jumlah semuanya sekitar 2444. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Jadi di sini ada gambar Gunung Sinabung ya. Dengan tingginya 2460, kemudian dengan sudutnya diketahui 60. Kemudian ada sudut elevasi untuk tinggi letusan atau erupsinya, yaitu sudutnya 60 derajat.
Namun di sini terjadi kesalahan ya dalam melihat tinggi erupsi, seharusnya adalah 50 derajat. Nah, akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula. Berikan alasannya. Jadi di sini lebih rendah 50 derajat ya. Oke, sehingga sudah jelas ya ketika 50 derajat otomatis semakin pendek juga ya tingginya ya. Karena sudut itu berbanding dengan tinggi. Sudutnya semakin besar, maka tinggi juga besar. Sudutnya semakin kecil, tinggi juga kecil. Jadi lebih rendah 50 derajat mengakibatkan tingginya juga lebih rendah ya. Tinggi lebih rendah. Karena sudut sebanding dengan tinggi erupsi. Oke. Untuk yang kemarin mohon maaf karena saya kira itu tinggi gunung, tapi ternyata ketika dibaca lagi soalnya itu tinggi erupsi. Oke, untuk soal nomor 4, ini juga soalnya sama seperti yang soal nomor 3 tadi. Tetapi untuk pertanyaannya, jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut adalah. Oke, kita coba ya. Oke, untuk soal nomor 4, jadi di sini ada dua sudut, kemudian ada satu sisi ya. Nah, maka ini menggunakan apa ya? Oke, aturan sinus ya. Jadi di sini misalkan kita tulis A sin A sama dengan B per sin B. Kita sebut A-nya itu yang 2460 ya. Kemudian mempunyai sudutnya 30, berarti 2460 per sin 30. Kemudian sisi B kita sebut ini sebagai depan 60 derajat ya, atau tinggi letusan awan. Maka B per sin B-nya seberangnya yaitu sin 60. Kemudian 2460 sin 30 itu kan setengah ya, sama dengan B per sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Oke, di sini ada setengah, dengan setengah di sini coret, maka sisanya B sama dengan kali silang ya, 2460 kali akar 3. 2460 dikali akar 3. Oke, kita tahu bahwa akar 3 kita bisa tuliskan jadi 1,73. Oke, dan kita coba hitung dengan kalkulator saja. Tadi saya sudah dapat itu 4255,8. Oke, kita masuk soal nomor 5. Di sini ada seorang Ihsan ya, yang ingin mengukur tinggi tiang bendera dengan diketahui jarak antara Ihsan dengan tiang bendera, dan juga kita akan mengetahui tinggi tiang bendera. Nah, jelas di sini kita bisa menggunakan antara sisi depan dan samping ya, yaitu menggunakan tangan. Oke, untuk soal nomor 6, jadi kita akan mengetahui jarak kedua kapal ya. Jadi di sini kan diketahui sudutnya 60, maka karena ini 90 derajat, 60 maka sisanya di sini 30 ya. Kemudian kalau ini 45, supaya dia siku-siku 90 derajat dikurang 45 itu 45. Oke, kita tuliskan di sini, ini 30, ini 45. Nah, kita akan cari dengan menggunakan tangan ya, karena kan ini ada depan, ada samping. Kita buat yang pertama dulu, tan 30 derajat ya di situ ya. Tan itu kan desa. Nah, tan 30 sendiri adalah berapa yo? Ya, sepertiga akar 3. Oke, harus ingat ya. Kemudian depannya itu kita sebut dia sebagai X, sampingnya itu yang ini ya, itu 1800. Nah, sehingga kita akan kali silang saja X ya, ketemu dengan 3, yaitu 3X, kemudian 1800 ketemu dengan akar 3, kali silang 1800 akar 3, sehingga nilai X-nya adalah 1800 akar 3 dibagi 3, itu X sama dengan 600 akar 3. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yang Y, itu tan 45 derajat sama dengan, sama ya rumusnya itu desa. Tan 45 itu 1. Oke. Depannya itu Y. Sampingnya itu sama 1800. Ini tinggal kita kali silang saja, Y sama dengan 1 dikali 1800, yaitu 1800. Oke. Yang ditanya adalah kan jarak ya. Jarak itu berarti kan penjumlahan antara X ditambah Y. X-nya tadi sudah dapat 600 akar 3 dan Y-nya itu 1800. Oke, kita masuk soal nomor 7. Jadi di sini ada dengan menggunakan pendekatan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan pada bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Ya, di sini diketahui tinggi gedung itu H, kemudian tinggi helikopternya adalah T.
Nah, masing-masing tinggi T dan H itu berapa. Oke, untuk soal nomor 7, jadi di sini kita akan mencari H dan juga T. Nah, H ini berhubungan dengan apa? Dengan sudut di sini ya. Ini bagian depan dan bagian samping. Ingat, desa itu berarti kan tan. Jadi kita pakai tan ya. Sehingga tan 30 depan per samping, depannya H, sampingnya berapa? 120. Tan 30 ingat berapa? Sepertiga akar 3 ya, atau akar 3 per 3. H per 120. Kita kali silang, 3 kali H, 3H. 120 kali akar 3, 120 akar 3. Sehingga H-nya adalah 120 akar 3 dibagi 3. H-nya adalah 40 akar 3. Nah, kita tahu ya bahwa akar 3 itu adalah 1,73. Yang kalau dikalikan hasilnya itu adalah 69,2. Oke. Kemudian kita akan coba cari T ya. Tapi di sini kita gunakan penjumlahan antara T dengan H, kita sebut dia sebagai X. Ya, jadi di sini kita gunakan tan 45 derajat untuk sudut yang besarnya ya. Itu kan berarti kan sisi depannya itu X, sisi sampingnya itu sama, yaitu 120. Tan 45 itu kan 1 ya, per X per 120. Maka X sendiri dikali silang, 1 dikali 120 itu 120. Nah, kita tahu X itu adalah penjumlahan antara H ditambah T ya. Nah, tadi kita tahu H itu 69,2 ya. Tambah T sama dengan 120, ini dari soal, sehingga nilai T adalah 120 dikurang 69,2, yaitu 50,8. Oke. Oke, kita akan masuk soal nomor 8 untuk yang bagian trigonometri ya. Mungkin untuk soal yang selanjutnya saya akan tuliskan pembahasan di kertas aja, oke. Di sini nomor 8, Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Jadi dia ingin mencari tahu lebar sungai ya. Kemudian dia berjalan 160 meter dan juga ada sudut antara pohonnya itu 60 derajat. Kita akan coba menghitung lebar sungai. Oke, untuk soal nomor 8 sebenarnya ini mudah saja asalkan kita tahu sketsanya ya. Jadi di sini berkaitan dengan sudut. Ini bagian depan untuk lebar, bagian sampingnya untuk tadi jarak. Nah, berarti kita pakai tan ya antara depan dan samping. Berarti tan 60 desa. Tan 60 itu berapa? Akar 3. Oke. Depannya, bagian depan apa? Berupa lebar. Misalkan kita sebut dia X ya. Kemudian bagian sampingnya 160. Sehingga nilai X sama dengan, tinggal kali silang, itu 160 akar 3. Oke, kita sekarang masuk ke bagian menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut, dan bola. Jangan lupa untuk rumus-rumusnya diingat ya. Oke, di sini ada soal yang pertama, hemat air buat kita. Nah, di sini lumayan panjang soalnya. Mungkin kita to the point aja ya. Di sini untuk yang bagian bawah. Jadi untuk membuat nih ya, jika air digunakan untuk membuat paving box senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving box maksimal yang dapat dicetak adalah. Jadi di sini sudah ada ukurannya untuk paving box-nya, sisi alas 10 dan tinggi 5. Kemudian untuk perbandingannya antara air, semen, dan pasir 4:1:5. Kemudian poinnya adalah di hasil penghematan penggunaan keran aerator. Di sini ada ya, di dalam soal untuk penghematan keran aerator itu sebanyak 43 liter. Maka kita gunakan unsur-unsur ini, oke? Kita coba ya. Oke guys, kita coba lagi soal ini ya. Semoga lebih teliti ya. Oke, jadi di sini kan memang volume yang dicari ya karena berkaitan dengan isi paving block. Kemudian volumenya sendiri untuk 5 segi 6 ya. Oke, prisma segi 6 itu 3A kuadrat akar 3 per 2 kali T. Ya, ingat-ingat ya, ini untuk rumusnya. Nah, di sini kita sudah tahu untuk si alasnya itu ada 10, berarti 10 pangkat 2 akar 3 per 2 kali tingginya adalah 5. Ini dalam senti ya. Sehingga 3 kali 10 pangkat 2 kan 100. Jadi 300 ya, 300 akar 3 per 2 atau kali 5. 300 bagi 2 kan 150 kali 5 berapa? 750 ya. Akar 3. Oke. Kemudian untuk satu paving block itu kita butuh
air semen pasir bandingannya 4:1:5. Sehingga untuk air sendiri karena kita fokus ke air berarti 4 dari seluruhnya, yaitu 10 kan, 4 tambah 1 tambah 5. Ya, berarti yang dibutuhkan adalah 4/10 dikali 750/3. Nah, mungkin untuk 750/3 kita bisa ubah akar 3-nya itu menjadi 1,73 ya. Berarti kan 4/10 dikali 750 dikali 1,73. Nah, ini tuh sekitar sudah saya hitung di kalkulator itu 519 cm kubik ya. Nah, kalau ini ubah ke liter itu 0,519 liter. Nah, kemarin kurang tahu nih salahnya di mana perhitungannya, tapi caranya sudah sama. Nah, sehingga tadi kan fokusnya ke penggunaan keran aerator itu 43 liter ya. Berarti 43 liter dibagi 0,519 liter. Hasilnya itu sekitar 82,85 ya. Jadi cari yang mendekati ini. Oke, untuk nomor 2 hampir sama dengan nomor 1, kita skip aja ya karena penjelasannya hampir sama. Nanti saya tuliskan di kertas saja. Untuk soal nomor 3, nah ini sebenarnya hampir sama, hanya berbeda di ini ya, di bentuknya bacang. Jadi tentang makanan tradisional bacang. Di sini seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari menutup kebocoran keran air per hari. Maka banyak bacang maksimum yang dapat dibuat dengan bentuk yang sama adalah Jadi di sini diketahui bacangnya ini adalah bentuk apa ya? Bentuk 5 segi 3. Kemudian dengan ukuran sisi alasnya 6 dan tingginya 10. Kemudian di sini ada perbandingannya ya, yaitu 1:3 ya. Kemudian fokus juga ke penghematan dari menutup kebocoran keran air per hari. Ya, di sini sudah diketahui ya. Nah, keran bocor itu 75 liter per hari. Kita fokus ke situ ya. Kita akan coba mencari volume dulu dari 5 segitiga ini ya. Karena ini berbentuk segitiga untuk alasnya, berarti kan volume itu kan luas alas kali tinggi ya. Jadi kan alas kali tinggi bagi 2 untuk luas segitiga dikali tinggi. Karena dia 5 berarti kita bagi 3 nanti. Nah, untuk alas segitiga sendiri di sini kan diketahui 666 ya, karena dia beraturan. Kemudian kita coba hitung bagian tingginya. Jadi kan di sini 6, di sini 3 ya setengahnya. Berarti untuk mencari tingginya itu 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 dikurang 9 yaitu akar 27. Itu sekitar 3 akar 3 ya. Untuk tingginya kita akan masukkan A-nya itu A-nya 6 ya. Kemudian tingginya 3 akar 3 per 2 dikali tingginya diketahui 10 ya. Kemudian dibagi 3. Kemudian 6 kali 3 dibagi 2 itu jangan lupa dikali 10 ya. 6 kali 3 18 bagi 2 9 kali 10 90 akar 3 per 3. Itu 30 akar 3. Yang dimana kalau kita jadikan akar 3-nya itu 1,73, hasilnya adalah 51,9 ya. Ini cm kubik. Nah, kalau jadi liter berapa? 0,0519 liter ya. Kemudian untuk satu bacang ya, itu kan tadi menggunakan perbandingannya antara beras dan air itu 1:3. Ingat, kita fokusnya ke air, berarti 3 per seluruhnya. 1 tambah 3 4, berarti 3/4 dari tadi 1 liternya dari per liternya itu 0,0519 liter. Itu sekitar 0,038 liter ya. Sehingga hasil akhir tadi kita menggunakannya penggunaan keran bocor ya, tadi di dalam poster diketahui 75 liter dibagi 0,038 liter, hasilnya adalah
1926,7. Silahkan cari yang mendekati ya. Oke, kita akan coba soal selanjutnya. Tapi nomor 4 ini kurang lebih sama, tetapi hanya beda bentuk cidukan ya. Di sini cidukannya berbentuk setengah bola. Nah, tapi saya mau coba yang nomor 5 aja karena dia berbentuk perbandingan yang ditanyakan. Jadi di sini kita fokus ke soalnya ya. Andi mandi menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola berdiameter 16 cm. Perkirakan perbandingan volume gayung yang Andi pakai untuk mandi dengan air hasil penghematan menggosok gigi dengan mematikan keran air. Jadi di sini kita fokus diameternya 16 ya untuk cidukannya, kemudian fokus juga ke air hasil penghematan menggosok gigi. Kita cari di sini. Ya, jadi air penghematan dari menggosok gigi adalah 11 liter per hari. Oke, kita fokus ke sana. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah perbandingan antara volume gayung dengan volume hemat airnya. Jadi volume gayungnya tadi kan bentuknya adalah setengah bola ya. Berarti untuk volume setengah bola sendiri kita harus tahu, yaitu kan kalau satu bola itu 4/3 PR kubik ya. Sehingga kalau setengah bola ya berarti 2/3 PR kubik. Nah, kita hitung ya, 2/3. Pi-nya kita pakai 3,14. Kemudian R-nya, karena diameternya 16, maka R-nya itu 8 ya. 8 kali 8 kali 8. Oke, kemudian kita hitung. Tadi sudah saya hitung menggunakan kalkulator itu, nilainya adalah 1071,7 cm kubik ya. Nah, karena dalam liter untuk penghematannya berarti kita bagi 1000 menjadi 1,071 ya, liter. Nah, yang tanya kan volume gayung dengan volume hemat air, berarti volume gayung dibagi volume hemat air. Volume gayung kan 1,071. Volume hemat air tadi 11 ya, sini sudah diketahui 11. Nah, supaya enak, maka masing-masing bagi 1,071 ya. Dibagi 1,071. Ini juga yang atas dan yang bawah. Ini dibagi yang sama berarti kan 1. 11 dibagi 1,071 itu sekitar 10,28. Sehingga hasilnya sekitar 1/10. Oke. Oke guys, untuk nomor 6 ini sudah sama juga ya. Caranya yaitu dengan mencari tahu apa ini volume antara kerucut dan setengah bola ya, dicari, kemudian menggunakan cara yang seperti yang soal-soal sebelumnya. Nanti dibagi antara yang penghematan air dengan air yang dibutuhkan, seperti itu, untuk mencari tahu berapa jumlah cup es krim maksimalnya. Kemudian nomor 7 juga sama ya, tapi ini mungkin bentuknya adalah kerucut terpancung yang nanti bisa kita coba, tapi ini kan bentuk perbandingan tadi barusan kita coba. Saya akan coba yang selanjutnya aja, nomor 8 ya. Jadi di sini sama ya, bentuknya adalah mangkok berbentuk kerucut terpancung. Fokusnya kita di jika air yang ditampung adalah air dari penghematan mencuci pakaian selama setahun, jika X adalah mangkok, maka banyak mangkok yang bisa digunakan adalah. Jadi di sini kerucut terpancungnya sudah diketahui masing-masing ukurannya ya. Sini sudah jelas. Kemudian tadi ada penghematan mencuci pakaian selama setahun. Berarti kita fokus ke bijak dalam mencuci pakaian. Di sini ada antara 11.400 sampai 34.000. Kita fokus ke sini ya. Oke, kita akan coba. Oke, kurang lebih caranya sama ya guys ya. Jadi kita memang harus cari volumenya dulu, kemudian nanti kita bagi dengan yang penghematan yang diminta. Oke, jadi di sini kan karena volume kerucut terpancung, jadi ini sesuatu yang baru juga. Yang rumusnya setelah saya cari tahu itu 1/3 pi T dalam kurung R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat ya. Kemudian kita coba substitusi yang diketahuinya. Kita menggunakan pi-nya 22/7 ya, karena ada kelipatan 7 di situ. Kemudian T-nya 28. Nah, R besar itu menyatakan jari-jari yang bagian besar ya. Jadi 35 kan, berarti dibagi 2 ya. Itu diameter. Bagi 2, 17,5 ya. Kemudian R besar kali R kecil berarti 17,5. Dikali R kecilnya 7, berarti jadinya dibagi 2, 3,5 ya. Kemudian ditambah R kecil kuadrat berarti 3,5 pangkat 2. Oke. Kemudian kita coba hitung ya. Ini kan 28 bagi 7 bisa ya. Itu 4.
Berarti 4 kali 22 itu 88 dibagi 3 ya. 88 dibagi 3. Nah, ini kita hitung. Nah, tadi sudah coba saya gunakan kalkulator saja ya. 17,5 pangkat 2 itu 306,25. 17,5 dikali 3,5 itu 61,25. 3,5 pangkat 2 itu 12,25. Sehingga 88 per 3 dikali ini jumlah 379,75. Dan ketika dihitung semuanya itu 11.139,33. Nah, ini kan cm kubik ya. Sedangkan kita mintanya kan dalam liter atau dm kubik, sehingga kita bagi 1000. Itu 11,139 liter. Ya. Kemudian tadi kita fokus di penghematan mencuci pakaian itu kan dari 11.400 sampai 34.000. Berarti tinggal kita bagi aja masing-masing ya. 11.400 dibagi 11,139. Kemudian tadi berapa? 34.000 ya. Kita bagi juga dengan 11,139. Nah, ini hasil baginya tadi saya sudah hitung juga di kalkulator, yaitu 1023. Kurang lebihnya ya 1023. Kemudian yang 34.000 itu sekitar 3.052. Oke, sip. Oke guys, jadi cukup ya. Ini masih ada nomor 9, tapi ini bentuknya kerucut. Tahu kan ya rumus kerucut apa? Sepertiga pi r kuadrat T. Nah, untuk volumenya nanti untuk selanjutnya sama caranya. Oke. Mungkin untuk part yang pertama ya cukup sampai sini dulu. Insya Allah nanti part yang kedua saya lanjutkan ketika subuh karena ini sudah malam sekali. Terima kasih. Semoga lancar untuk AKM-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.